Hijaz. Pada tahun 1926, para ulama Indonesia merespon atas perkembangan sosial politik Islam di Hijaz, Saudi Arabia. Komite Hijaz dibentuk pada bulan Januari 1926. Panitia ini bertugas untuk merumuskan sikap para ulama Ahlussunnah wal Jamaah serta mempersiapkan pengiriman delegasi ke Muktamar Islam di Mekah yang digagas Ibnu Saud, penguasa baru Hijaz, dengan menghubungi para ulama terkemuka di Jawa dan Madura. Pembentukan Komite Hijaz dilatar belakangi oleh kemenangan Ibnu Saud, penguasa Najd, atas Tarif Husain, pengusaha Hijaz pada tahun 1924 di tanah Hijaz yang mencakup Mekah dan Madinah. Kemenangan Ibnu Saud yang beraliran Wahabi membuat kecemasan di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah karena mulai tersiar kabar tentang pelarangan ziarah ke makam Nabi, pembongkaran makam Nabi dan sahabat, pelanggaran kemerdekaan bermacam di wilayah Hijaz, dan lain-lain. Apalagi saat itu para ulama dan santri yang bermukim di Haramain mulai pindah atau pulang ke negara masing-masing. Di dalam negeri juga terjadi dinamika sebagai respon atas situasi politik internasional tersebut. Para tokoh Sarekat Islam Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan lain-lain yang bergabung dalam Kongres Islam juga mempersiapkan tim untuk berangkat ke Muktamar Islam Dunia. Namun, umumnya mereka tidak terlalu memperhatikan kegelisahan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kiai Wahab Hasbullah atas restu Kiai Haji Hasyim Asy'ari kemudian berinisiatif membentuk panitia guna memperjuangkan misi mempertahankan kemerdekaan bermacam di tanah Hijaz. Susunan panitia yang dikenal dengan nama Komite Hijaz tersebut adalah sebagai berikut: penasehat Kiai Haji Abdullah Wahab Hasbullah, Kiai Haji Masyuri, Kiai Haji Khalil Lasem Ketua, Haji Hasan Kipu Wakil Ketua, Haji Soleh Syamil Sekretaris, Muhammad Sodik Pembantu Kiai Haji Abdul Halim. Pada tanggal 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344, komite mengadakan rapat di rumah Kiai Wahab Hasbullah di Kertopaten, Surabaya. Rapat ini dihadiri oleh para ulama terkemuka seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Asnawi Kudus, Kiai Haji Bisri Samsuri, Kiai Haji Nawawi Pasuruan, Kiai Haji Ridwan Semarang, Kiai Haji Maksum Lasem, Kiai Haji Nahrawi Malang, Haji Ndoro Muntaha, Kiai Haji Abdul Hamid Pakih Sedayu Gresik, Kiai Haji Abdul Halim Lewi Munding Cirebon, Kiai Haji Ridwan Abdullah, Kiai Haji Mas Alwi, Kiai Haji Abdullah Ubaid Surabaya, Syekh Ahmad Ganaim Al-Misri dari Mesir, dan lain-lain. Para ulama dalam rapat ini sepakat menunjuk Kiai Haji Maraden Asnawi Kudus sebagai delegasi Komite Hijaz karena dibutuhkan adanya lembaga formal yang akan diwakili oleh delegasi. Maka dibentuklah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nama Nahdlatul Ulama diusulkan oleh Kiai Haji Mas Alwi. Rapat ini juga menghasilkan rumusan yang akan disampaikan langsung kepada Ibnu Saud sebagai berikut. Pertama, memohon diberlakukan kemerdekaan bermadzhab di negeri Hijaz pada salah satu dari mazhab 4, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Atas dasar kemerdekaan bermadzhab tersebut hendaknya dilakukan giliran antara imam-imam salat Jumat di Masjid Haram, dan hendaknya tidak dilarang pula masuknya kitab-kitab yang berdasarkan mazhab tersebut di bidang tasawuf, aqaid, maupun fikih ke dalam negeri Hijaz seperti karangan Imam Al-Ghazali, Imam Sanusi, dan lain-lainnya yang sudah terkenal kebenarannya. Hal tersebut tidak lain adalah semata-mata untuk memperkuat hubungan dan persaudaraan umat Islam yang bermadzhab
sehingga umat Islam menjadi sebagai tubuh yang satu, sebab umat Muhammad tidak akan bersatu dalam kesesatan. Kedua, memohon untuk tetap diramaikan tempat-tempat bersejarah yang terkenal, sebab tempat-tempat tersebut diwakafkan untuk masjid seperti tempat kelahiran Siti Fatimah dan bangunan Kaijuran dan lain-lainnya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah orang-orang yang meramaikan masjid Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah dan firman-Nya, dan siapa yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi orang lain untuk menyebut nama Allah dalam masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya, di samping untuk mengambil ibarat dari tempat yang bersejarah tersebut. Ketiga, memohon agar tersebarluaskan ke seluruh dunia setiap tahun sebelum datangnya musim haji mengenai tarif, ketentuan biaya yang harus diserahkan oleh jamaah haji kepada syaikh dan mutawib dari mulai Jeddah sampai pulang lagi ke Jeddah. Dengan demikian, orang yang akan menunaikan ibadah haji dapat menyediakan perbekalan yang cukup buat pulang perginya, dan agar supaya mereka tidak dimintai lagi lebih dari ketentuan pemerintah. Keempat, memohon agar semua hukum yang berlaku di negeri Hijaz ditulis dalam bentuk undang-undang agar tidak terjadi pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Kelima, Jam'iyah Nahdlatul Ulama memohon balasan surat dari Yang Mulia yang menjelaskan kedua orang benar-benar menyampaikan surat mandatnya dan permohonan-permohonan NU kepada Yang Mulia, dan hendaknya surat balasan tersebut diserahkan kepada kedua delegasi tersebut. Pada akhirnya Kiai Haji Asnawi batal berangkat karena kapal yang akan ditumpangi sudah terlebih dahulu berangkat ke Mekah. Kemudian Kiai Haji Wahab Hasbullah berinisiatif mengirim mosi ke muktamar di Mekah melalui telegram. Tidak hanya itu, NU kemudian memutuskan untuk mengirim delegasi ke Mekah untuk langsung menemui Ibnu Saud dan menyampaikan hal-hal tersebut di atas. Kali ini yang menjadi delegasi adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Syekh Ahmad Ghanaim Al-Misri pada tanggal 10 Mei 1928 atau 20 Zulkaidah 1346. Keduanya diterima oleh Ibnu Saud dan menyampaikan aspirasi tersebut. Allahu a'lam bishawab. Like and share.